Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini diharapkan kalian nanti dapat mengenali persamaan kuadrat berbagai bentuk dan variabel. Di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat dan jenis-jenis persamaan kuadrat. Bagaimana sih bentuk umum persamaan kuadrat itu? Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya ini tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, dan c itu bilangan real. Kenapa kok a-nya tidak boleh sama dengan 0? Jika a-nya sama dengan 0, maka akan menghilangkan variabel x kuadrat sehingga akan tersisa bx plus c sama dengan 0. Bentuk ini nantinya berupa persamaan linier satu variabel. Sedangkan A, B, dan C itu bilangan real, kemungkinan nilai A itu bisa bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan, atau bisa juga bilangan irasional atau bentuk akar. Oke anak-anak, sekarang kita akan lihat contoh soal yang berkaitan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Jika diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat minus 6x minus 8 sama dengan 0, maka nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, untuk menyelesaikan masalah ini kita harus identifikasi nilai A, B, dan C. Nilai A adalah nilai dari koefisien x kuadrat. Bahasa mudahnya adalah bilangan yang nempel di x kuadrat. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, bilangan yang nempel di x kuadrat adalah 3, maka nilai dari A adalah 3. Sedangkan nilai B adalah nilai koefisien dari X. Bahasa mudahnya adalah bilangan yang nempel di X. Pada persamaan ini, bilangan yang nempel di X adalah 6. Sedangkan tanda di depan 6 adalah negatif, maka nilai B-nya sama dengan minus 6. Nilai C itu tidak memuat variabel sama sekali. Dikatakan dia sebagai nilai konstan, atau kita namakan sebagai konstanta. Pada persamaan kali ini, nilai C-nya adalah minus 8. Oke anak-anak, itu sedikit pembahasan tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Agar kalian lebih terampil untuk memahami bentuk umum persamaan kuadrat, kita akan lihat beberapa contoh soal pada slide berikutnya. Oke, contoh soal yang pertama. Pada bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, nilai b dari persamaan minus 7 tambah x kuadrat minus 6x sama dengan 0 adalah, pada persamaan ini sengaja tidak dibuat urut ya, pangkatnya dari yang tertinggi ke yang terendah. Untuk itu kalian harus mengidentifikasi terlebih dahulu nilai a, b, dan c. Kita ketahui nilai a adalah nilai koefisien dari x kuadrat atau nilai yang nempel di x kuadrat. Karena tidak ada bilangan sama sekali yang terlihat, maka kesepakatan matematika bilangan yang ada pada x kuadrat adalah 1. Untuk itu nilai A sama dengan 1. Sedangkan nilai B adalah nilai dari koefisien x. Bilangan yang nempel di x adalah 6, sedangkan tanda di depannya 6 adalah negatif, maka nilai B sama dengan minus 6. Sedangkan nilai C adalah nilai yang tidak memuat variabel, artinya nilai konstan. Pada persamaan ini kita ketahui nilai C-nya sama dengan minus 7. Setelah kita mengidentifikasi nilai A, B, dan C, baru kita simpulkan bahwa nilai B di sini adalah minus 6. Oke, kita akan lihat contoh soal berikutnya. Soal nomor 2, pada bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, nilai b minus 2a dari persamaan minus 3x kuadrat plus 4 sama dengan 0 adalah, di sini persamaannya, di sini pertanyaannya. Sama halnya dengan soal nomor 1, kita akan identifikasi terlebih dahulu ya, nilai a, b, dan c. Kita ketahui nilai a adalah nilai koefisien dari x kuadrat, nilai di depannya x kuadrat minus 3, maka a-nya sama dengan minus 3. Di sini diketahui bahwa variabel x-nya itu tidak ada, sehingga nilai b-nya pasti sama dengan 0. Sedangkan 4 di sini adalah konstanta. Setelah kita identifikasi, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kita masukkan nilai b dan a pada persamaan yang diinginkan. Sehingga b minus 2a sama dengan b-nya 0 dikurangi 2 kali a-nya minus 3.
Kita dapatkan 0 minus 2 kali minus 3 hasilnya plus 6, maka nilainya adalah 6. Sehingga jawaban soal nomor 2 adalah 6. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, nilai dari 3a plus b minus 2c dari persamaan 4x minus x kuadrat minus 3 sama dengan 0 adalah. Untuk soal nomor 3 ini, cara pengerjaannya sama dengan soal-soal sebelumnya, namun tingkat kesulitannya lebih tinggi. Oke, kita akan identifikasi terlebih dahulu nilai a, b, dan c. Kita ketahui nilai a nilai koefisien dari x kuadrat, depannya x kuadrat nggak ada bilangannya, berarti kesepakatannya adalah 1. Nilai di depan 1 negatif, maka a nya sama dengan minus 1. Nilai b adalah nilai yang nempel di x. Di sini kita ketahui yang nempel di x adalah 4, maka b nya sama dengan 4. Sedangkan nilai c adalah nilai yang tidak memuat variabel sama sekali, sehingga nilai c nya sama dengan minus 3. Setelah kita dapatkan nilai a, b, dan c, kita akan masukkan ke persamaan yang diinginkan. Sehingga kita peroleh 3a plus b minus 2c sama dengan 3, a nya itu minus 1, berarti 3 kali minus 1, b nya 4, berarti ditambah b, c nya sama dengan minus 3, berarti minus 2 dikali minus 3. Selanjutnya kita operasikan 3 kali minus 1 minus 3 ditambah 4 minus 2 kali minus 3 plus 6. Minus 3 tambah 4 nilainya 1, 1 tambah 6 hasilnya 7. Sehingga jawabannya adalah 7. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan soal yang terakhir dari bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, soal yang nomor 4. Pada bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, nilai a pangkat 3 minus 4bc dari persamaan 3 minus 2x kuadrat min x sama dengan 0 adalah. Sama halnya dengan soal-soal sebelumnya, kita akan identifikasi terlebih dahulu nilai a, b, dan c. Nilai a adalah nilai koefisien dari x kuadrat, karena di depannya x kuadrat 2, depannya 2 negatif, maka nilai a nya sama dengan minus 2. Nilai b adalah nilai di depan variabel x atau koefisien dari x, karena di sini tidak ada angkanya, kesepakatan matematika adalah 1, sehingga nilai b sama dengan minus 1. Sedangkan nilai c di sini yang tidak memuat variabel, yaitu c nya sama dengan 3. Setelah kita dapatkan nilai a, b, dan c, kemudian kita akan masukkan ke pertanyaan yang diinginkan. Oke, a pangkat 3 dikurangi 4bc. Diketahui a nya minus 2, berarti minus 2 kita pangkatkan 3, dikurangi 4, b nya kita ketahui minus 1, kemudian c nya 3. Minus 2 dipangkatkan 3, sesuai dengan bentuk umum bilangan berpangkat, kita peroleh perkalian minus 2 sebanyak 3 kali. Minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Minus 2 dikali minus 2, 4. 4 dikali minus 2 hasilnya minus 8. Atau kalian bisa gunakan sifat bilangan berpangkat. Minus 2 dipangkatkan 3, berarti minus dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya pasti minus. Sedangkan 2 dipangkatkan 3 adalah 8. Kemudian kita operasikan bilangan ini, min 4 kali min 1 adalah 4, 4 kali 3 hasilnya 12. Sehingga kita peroleh min 8 tambah 12 sama dengan 4. Jadi nilai a pangkat 3 dikurangi 4bc itu sama dengan 4. Oke, ini 4 soal yang berkaitan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Sekarang kita akan bahas topik berikutnya, yaitu jenis-jenis persamaan kuadrat. Oke, ada 3 jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat asli. Persamaan kuadrat asli di sini dia memiliki nilai a, b, dan c. Jadi nilai a, b, dan c-nya itu ada. Bentuk umumnya seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, contoh soalnya x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Kita ketahui a-nya ada 1, kemudian b-nya 3, c-nya 2. Pada bentuk ini a-nya minus 1, b-nya minus 4, c-nya 5. Selanjutnya a-nya 3, b-nya 11, c-nya minus 4. Bentuk terakhir 4x kuadrat min 4x plus 1, a-nya 4, b-nya minus 4, c-nya 1. Nah, anak-anak, itu tadi persamaan kuadrat asli. Sekarang kita akan melihat jenis yang kedua dari persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat murni. Ciri dari persamaan kuadrat murni, b-nya sama dengan 0, serta a dan c itu beda tanda.
Sehingga bentuk umumnya sebagai berikut: ax kuadrat minus c sama dengan 0. Kita ketahui di sini b-nya sama dengan 0 karena menghilangkan variabel x, kemudian a dan c ini beda tanda. Satunya positif, satunya negatif. Oke, contohnya seperti ini. X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Kita ketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0 karena menghilangkan variabel X, kemudian C-nya minus 4. A dan C di sini beda tanda, satunya positif, sedangkan yang lain negatif. Begitu juga bentuk ini, C-nya bernilai positif 25, A-nya bernilai minus 1, B-nya sama dengan 0. Contoh yang lain, 4x kuadrat minus 49 sama dengan 0, A-nya bernilai 4, C-nya bernilai minus 49, sedangkan B-nya sama dengan 0. Yang terakhir adalah 3x kuadrat minus 48 sama dengan 0, di sini diketahui A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan minus 48. Nah, itu anak-anak beberapa contoh yang berkaitan dengan persamaan kuadrat murni. Salah satu siswa bertanya, kenapa kok dikatakan sebagai bilangan kuadrat murni? Jadi bilangan kuadrat murni ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk kuadrat. Contohnya gini, x kuadrat minus 4 sama dengan 0. Kita pindah min 4 ini ke ruas kanan, kita peroleh x kuadrat sama dengan 4. 4 ini kita dapat nyatakan sebagai bentuk kuadrat, yaitu 2 kuadrat. Begitu juga bentuk ini 25 minus x kuadrat sama dengan 0. Kita dapat ubah dengan memindahkan min x kuadrat ke ruas kanan, kita peroleh 25 sama dengan x kuadrat. Kemudian 25 kita nyatakan sebagai bentuk kuadrat 5 kuadrat. 4x kuadrat minus 49 sama dengan 0, kita pindah ke ruas kanan, 4x kuadrat sama dengan 49. Selanjutnya kita akan bagi dengan 4, maka kita peroleh x kuadrat sama dengan 49 per 4. 49 ini dapat kita nyatakan menjadi bentuk kuadrat 7 kuadrat. Sedangkan 4 kita nyatakan sebagai 2 kuadrat. 7 kuadrat dibagi 2 kuadrat dengan menggunakan sifat kelima bilangan berpangkat, maka kita bisa gabung jadi 7 per 2 kuadrat. Sedangkan bentuk ini dapat kita nyatakan sebagai berikut: 3x kuadrat sama dengan 48. Kita bagi kedua ruas dengan 3, kita peroleh x kuadrat sama dengan 16. 16 ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk 4 kuadrat. Oke, selanjutnya kita lihat jenis terakhir dari persamaan kuadrat, yaitu persamaan kuadrat tak lengkap. Ciri dari persamaan kuadrat tak lengkap, nilai C-nya sama dengan 0. Jika C-nya sama dengan 0, maka dia tidak memiliki konstanta. Maka bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX. Contoh dari persamaan kuadrat tak lengkap diantaranya adalah x kuadrat plus 3x, A-nya 1, B-nya 3, C-nya 0. Contoh lain adalah 5x minus x kuadrat, A-nya minus 1, B-nya 5, C-nya 0. Contoh lain adalah 6x kuadrat plus 4x sama dengan 0, A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 0. Contoh terakhir adalah 8x kuadrat minus 28x sama dengan 0, A-nya bernilai 8, B-nya bernilai minus 28, C-nya sama dengan 0. Anak-anak, itu tadi 3 jenis persamaan kuadrat. Agar kalian terlatih dalam menyelesaikan masalah ini, maka kalian harus banyak latihan berkaitan dengan soal-soal persamaan kuadrat. Oke, saya sudah sediakan 6 soal berkaitan dengan jenis-jenis persamaan kuadrat, melanjutkan dari soal sebelumnya. Berarti sekarang soal nomor 5. Bentuk 3x kuadrat minus 5x sama dengan 2 merupakan jenis persamaan kuadrat apa? Anak-anak, kebanyakan siswa menjawab persamaan kuadrat ini sebagai persamaan kuadrat tak lengkap karena terlihat di sini C-nya tidak ada. Perlu kalian ketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ruas kanan bernilai 0. Karena ada bilangan di ruas kanan ini, maka kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh 3x kuadrat minus 5x, 2 kita pindah ke ruas kiri jadi minus 2 sama dengan 0. Pada bentuk ini ada nilai A, yaitu 3, nilai B-nya min 5, nilai C min 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jenis persamaan kuadrat ini adalah persamaan kuadrat asli. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bentuk 100 minus x kuadrat sama dengan 0 merupakan jenis persamaan kuadrat apa?
Nah, kita tahu bahwa bentuk ini A-nya sama dengan minus 1. Sedangkan bentuk ini tidak memiliki variabel X sehingga B-nya itu sama dengan 0. Dan C-nya di sini diketahui 100. Karena nilai B sama dengan 0, maka dapat kita nyatakan sebagai persamaan kuadrat murni. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan jenis persamaan kuadrat murni. Anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini kita arahkan ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita buat ruas kanannya menjadi 0. Maka untuk pilihan yang A, kita pindah min 3x ini ke ruas kiri, sehingga kita peroleh 6x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa nilai C-nya nggak ada, maka dapat kita katakan sebagai persamaan kuadrat tak lengkap. Pada bentuk ini, kita pindah 25 ke ruas kiri, kita peroleh 4x kuadrat minus 25 sama dengan 0. Pada persamaan ini, variabel x-nya tidak ada, sehingga b-nya sama dengan 0. Maka dapat dikatakan sebagai persamaan kuadrat murni. Nah, ini jawabannya. Sedangkan untuk yang C ini A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada, kita katakan sebagai persamaan kuadrat asli. Sedangkan yang ini C-nya tidak ada, kita namakan persamaan kuadrat tak lengkap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan jenis persamaan kuadrat tak lengkap adalah sama halnya dengan soal sebelumnya, kita arahkan ke bentuk umum persamaan kuadrat, kita buat ruas kanan itu menjadi 0. Maka untuk option A ini atau pilihan A ini kita pindah min 1 ke ruas kiri, kita peroleh 4x kuadrat plus 5x plus 1. Nah, kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 4, B-nya 5, C-nya 1. Jadi semuanya ada, kita namakan persamaan kuadrat asli. Anak-anak, untuk bentuk ini tidak ada variabel x kuadrat, sehingga A-nya sama dengan 0, maka ini bukan bentuk kuadrat, tapi bentuk persamaan linier satu variabel atau kita kenal sebagai PLSP. Nah, untuk option C ini kita ketahui bahwa nilai C-nya tidak ada. Nilai A-nya sama dengan min 1, nilai B-nya 1, C-nya 0. Berarti ini merupakan persamaan kuadrat tak lengkap. Sedangkan yang D ini variabel X-nya tidak ada, berarti B-nya sama dengan 0. Maka dapat kita nyatakan sebagai persamaan kuadrat murni. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Pada bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, jika nilai c sama dengan 0, maka ini merupakan ciri dari persamaan kuadrat apa? Anak-anak, kita tahu bahwa ketika c-nya sama dengan 0, maka konstantanya tidak ada. Bentuk umumnya seperti ini, kita dapat simpulkan bahwa ini merupakan persamaan kuadrat tak lengkap. Oke anak-anak, sekarang kita akan lihat soal terakhir dari video kali ini. Bentuk minus 4x plus x kuadrat sama dengan 9 minus 4x merupakan persamaan kuadrat apa? Nah, di sini kalian tidak bisa langsung menentukan karena ruas kiri dan ruas kanan itu ada variabelnya. Cara yang paling mudah, kalian arahkan ke bentuk umum persamaan kuadrat, kita bikin ruas kanan sama dengan 0. Maka kita akan pindahkan variabel atau bilangan yang ada di ruas kanan, kita pindahkan ke kiri. Setiap dia melewati sama dengan, maka tandanya berubah. Minus 4x pindah ke ruas kiri jadi plus 4x, 9 pindah ke ruas kiri jadi minus 9. Sehingga bentuknya menjadi min 4x ditambah x kuadrat plus 4x minus 9. Nah, minus 4x tambah 4x saling menghilangkan, hasilnya adalah 0. Sehingga tersisa x kuadrat minus 9 sama dengan 0. Kita ketahui bentuk ini variabel x-nya tidak ada, maka b-nya sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat ini adalah persamaan kuadrat murni. Oke anak-anak, itu pembahasan yang berkaitan dengan bentuk umum persamaan kuadrat serta jenis-jenis persamaan kuadrat. Jika kalian masih bingung terhadap penjelasan saya, silakan kalian putar lagi video ini sampai kalian paham. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.